Yang kami muliakan para wakil talqin, staf khusus yang dimampukan hadir pada pagi hari ini. Mata anallah fituli hayatihim. Bapak Kiai Haji Harun Arasi, Bapak Ustadz Suyatno yang memandu menjadi petugas manakib pada pagi hari ini senantiasa keduanya Allah berikan kesehatan, keistiqomahan dalam menjalankan aktivitasnya dan senantiasa Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Profesor Haji Priyatno dan Bunda Hayat serta seluruh staf MOI senantiasa Allah berikan kepada mereka keluasan rezeki, keberkahan dalam hidupnya. Para kiai, para asatizah, ikhwan wal akhwat di seluruh dunia yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Tidak putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita masih mampukan dihadirkan diri kita semua di tempat yang mulia ini dalam manakib online internasional, tiada yang lain dan bukan kita diperintahkan untuk istiqomah dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah yang telah diamanatkan Syekh Mursyid kepada kita semua sebagai jalan wusul kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Fadhailus Suhur, huruf yang kedua di bulan Syawal ini adalah wusul. Imam Sahal mengatakan dalam kitab Al-Minahus Saniyah, qala Imam Sahal rahimahumullah ta'ala, inama fuhibal khalqu anil wusul wal musyahadatil malakuti bisyai'in su'ut ta'mati wa azal khalqi. Sesungguhnya terharang seorang makhluk, seorang salik dari wusul, pencapaian spiritual di sisi Allah, dan musyahadah al-malakut, penyaksian terhadap kemahabesaran Allah di alam semesta dalam dimensi spiritual. Hanyalah disebabkan dua hal, buruknya makanan dan menyakiti makhluk. Ini yang menjadi dasar bahwasannya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadikan kita baik atau buruknya perilaku kita, sehat atau tidak sehatnya rohani kita. Karena satu sahabat dikala dia memakan makanan yang diberikan oleh orang lain, tidak tahu makanan itu dari barang yang haram. Ketika makanan itu masuk ke dalamnya, baru diceritakan. Maka diroboh itu kerongkongannya sampai dikeluarkan makanan tersebut. Karena dari makanan barang yang haram tersebut menjadi penyakit untuk dirinya yang akan menyiksanya nanti di yaumil kiamah. Maka ikhwan wal akhwat untuk hati-hati dalam hal mencari rezeki makanan khususnya untuk dirinya dan keluarganya, untuk anak istrinya. Bila semua umat Islam, ikhwan, berpandangan bahwasannya dari segi makanan saja akan membuatnya masuk ke dalam api neraka, maka mereka harus warok berhati-hati dalam mencari rezeki itu. Yang berdagang tidak boleh menghalalkan dengan cara apapun, menambah timbangan atau memberatkan timbangan. Berdagang sesuai dengan caranya.
sebagai berada di bawah bimbingan syekhnya, yaitu guru mursyid, dan mengikuti bimbingannya, meyakini sebagai wasilah manusia yang bisa mengusulkan atau perantara antara dia dan Allah. Sekaligus sebagai torikoh jalan dan menjadi sebab dapat mengantarkannya sampai bertemu dengan Allah. Ibarat seseorang yang berkeinginan bertemu raja, dia sendiri tidak mengenal raja tersebut, maka sudah tentu dia akan menghadapi hijab. Hijab itu apa di antaranya? Rintangan, menemui tembok penghalang, jauhnya jarak, dan namanya bertemu dengan binatang-binatang buas, makhluk-makhluk yang membuat dia lengah, itulah dikatakan perlunya kita orang yang bisa menjadi wusul ilallah. Hendaklah seseorang masuk untuk bertemu raja, bertemu syekh mursyidnya melalui pintu. Setiap kita masuk ke rumah melalui pintu. Abah sering mengatakan, tidak akan dikatakan di dalam kalau tidak ada pintu. Begitu pula tidak akan dikatakan di luar kalau tidak ada pintu. Semua harus masuk pintu. Untuk masuk pintu wusul kepada Allah, salah satunya adalah masuk ke dalam golongan orang-orang yang sudah wusul kepada Allah. Maka harus melalui pintu. Dan jangan sekali-kali memanjat tembok dari belakang. Maksudnya apa? Dia mengamalkan amalan-amalan yang dikatakan oleh Syekh Mursyid ya sekarang terang benderang. Di Facebook, amalia-amalia bisa dibaca. Bukan hanya oleh ikhwan, tapi non ikhwan juga bisa baca. Dia mengamalkannya, tidak akan berbuah, tidak akan dapat diusulkan. Karena apa? Jangan sekali-kali memanjat dari tembok belakang. Cara ini tidak akan membawanya bertemu dengan raja, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ketemu dengan raja manusia yang mengantarkan kepada raja segala-segala manusia. Seorang syekh atau guru mursyid adalah jalan menuju kepada Allah dan penunjuk untuk bertemu dengannya. Karena itu seseorang harus memiliki guru mursyid. Tidak boleh mengatakan saya cukup dengan guru mursyid yang awal, tidak ikut guru mursyid yang ini. Maka mereka akan masuk ke dalam golongan-golongan yang awam lagi. Ibadahnya ibadah awam dan tidak akan dapat diusulkan kepada Allah karena jalannya ditutup oleh mereka sendiri. Namun demikian, seseorang yang telah bertemu dengan guru mursyid pun mesti waspada. Kita bertemu dengan Abah Aos, mesti waspada terhadap jebakan-jebakan dari syaitan yang akan menggelincirkan niat suci tersebut. Kadang-kadang jebakan itu bukan hanya dari syaitan. Guru mursyid menciptakan setan-setan tersebut agar menjebak murid-muridnya agar mereka tidak wusul kepada Allah. Bagaimana caranya? Maka dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani, Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan murid orang-orang yang menginginkan duniawiyah jumlahnya banyak. Orang-orang yang menginginkan akhirat jumlahnya sedikit. Dan orang-orang yang menginginkan Allah Azza wa Jalla benar-benar menginginkan sangat sedikit dari jumlah yang sedikit. Apakah kita masuk kategori orang-orang yang menginginkan dunia bertemu dengan Syekh Mursyid? Bahwa saya bertemu Syekh Mursyid agar dikabulkan segala hajat-hajat dunia saya. Keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ingin mendapatkan suami yang cerdas, pintar, alim, ingin mendapatkan istri yang cantik, kaya, serta soleha, atau ingin mendapatkan supaya namanya perusahaannya maju, supaya dagangnya itu laris dengan apapun yang memang tujuannya ketemu Syekh Mursyid hanya ingin minta dunianya saja. Apakah kita masih dalam kategori itu? Tidak salah. Tapi
bukan sebagai tujuan akhir daripada tujuan kita. Tujuan awal kita adalah bagaimana manusia itu bisa bersamanya diwusulkan oleh orang yang sudah bersamanya. Kun ma Allah fa ilam takun ma Allah fa kun ma aman ma Allah fa innahu yusiluka ilallah. Dekatlah kamu dengan Allah. Kalau kamu tidak bisa dekat dengan Allah, dekat orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Maka orang tersebut yang akan mengusulkan kamu kepada Allah. Atau kita masuk ke golongan orang-orang yang menginginkan akhirat, jumlahnya sedikit. Kalau meninggal akhirat, Abah mengatakan, kamu kejar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Jadikan engkau namanya mendapatkan dunia, untuk apa? Belajar sodakoh, apa? Kejar dunia. Jangan sampai hanya mengejar akhirat. Golongan ini sedikit. Apalagi orang-orang yang menginginkan hanya Allah Azza wa Jalla, hanya saya mursyid, maka kita tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak ingin apa-apa. Yang kita ikhwan, salik, murid, tahu kita hanya tahu abah aus saja. Jangan memikirkan yang lain. Kalau memikirkan yang lain akan terjadi goncangan yang luar biasa. Apalagi sesama ikhwan yang belum mau ikut pada Syekh Mursyid yang hidup secara dohirnya. Mereka akan merusak kita. Kok abah begitu? Kok abah begini? Mestinya abah nggak begitu. Mestinya abah nggak begini. Itu mengikuti hawa nafsu kita semua. Bukan mengikuti hawa nafsu Allah yang Allah berikan kepada manusia pada zamannya yang diberikan petunjuk oleh Allah ada Syekh Mursyid. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Fathur Rabbani di dalam halaman 46 beri nasihat kepada para salik orang yang sedang menempuh jalan wusul kepada Allah untuk bersabar dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan onak dan duri. Disampaikan oleh beliau, janganlah kamu lari dari cobaan karena cobaan dan kesabaran merupakan pondasi dari segala suatu kebaikan. Pondasi risalah, pondasi wilayah, pondasi ma'rifah, dan pondasi mahabbah. Jika tidak punya sikap sabar ketika tertimpa bencana cobaan, maka sama artinya dengan tidak ada pondasi. Sebuah bangunan tidak akan kokoh tanpa ada pondasinya. Jadi ikhwan wal akhwat harus kuat pondasinya. Baik pondasi dengan keadaan di tempat kita. Ada yang namanya suaminya bertoreko, ada istrinya tidak bertoreko. Atau istrinya bertoreko, suaminya bertoreko. Atau keduanya mereka bertoreko. Itu adalah kondisi, pondasi kewilayahan. Apakah kita sanggup menggenggam namanya risalah yang Allah berikan kepada guru kita yang kita harus jalan. Juga dalam pondasi kesabaran yang luar biasa untuk kita semua. Bagaimana sekarang ini guncangan yang begitu besar, terutama guncangan terhadap jasmania kita, yaitu tentang kekurangan harta, kekurangan makan. Itu yang menyebabkan kadal fakru ayakuna kufra. Kadang-kadang kefakiran itu membuat kita kufur kepada Allah. Ini yang menjadikan dikala kita susah datang kepada Syekh Mursyid dengan kemiskinan kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa tidak salah, tapi ternyata hasil yang didapatkan tidak seperti itu sehingga keguncangan dalam dirinya. Apa betul Abah Aus itu Syekh Mursyid? Ini yang menjadi tantangan-tantangan kita. Kadang-kadang di dalam diri kita, kita melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang disampaikan oleh guru kita. Kok mesti begini, kok mesti begitu. Tapi itulah, kemarin saya sudah mengatakan bahwasannya tongkat dipegang oleh seorang nabi akan menjadi mukjizat. Tongkat dipegang seorang wali akan menjadi karomat. Dan tongkat yang dipegang oleh seorang murid salik adalah maklumat. Maka itu harus dijaga. Kalau ikhwan tidak mau memegang maklumat,
Mereka bersiap-siap tidak akan mendapatkan karomat dan tidak akan mendapatkan mukjizat. Yang paling terpenting keistiqomahan kita dalam mengikuti guru mursyid kita agar kita bisa diwusulkan kepada Allah. Maka seorang salik tetap lurus dalam niat awal. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sebuah ungkapan teguran keras ia dapat diindonesiakan dengan celaka. Celaka kamu. Kamu duduk melaksanakan ibadah, sedangkan hatimu ada di rumah orang-orang lain. Kamu di depan guru kamu mengatakan namanya sami'na wa atona, tapi di belakang guru kamu secara zahir kamu mengatakan tidak apa yang dikatakan guru kamu. Ya, ketiga kamu membawa pemberian hadiah untukmu, tapi sesungguhnya hadiah itu bukan untuk dirimu. Kamu membuang waktu dengan sia-sia karena hanya mementingkan lahiriah tanpa isi. Maka ini hati-hati. Kalau kita mementingkan lahiriah saja tanpa isi, sama juga kita bagus secara covernya, tapi rusak secara namanya hardware-nya, atau nama perangkat lunaknya, atau nama jiwanya rusak. Bila jiwanya bagus, covernya tidak bagus pun tidak bagus. Maka semuanya itu bagaimana proses daripada talqin itu betul-betul masuk meraga sukma dalam raga kita, nyawa kita, rasa kita, agar kita masuk dalam satu frekuensi yang sama, agar bisa bersama orang-orang yang sudah wusul sampai kepada Allah, dan kita bersyukur sampai saat ini bisa diusulkan oleh Allah dengan jalan orang-orang yang takwa, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, yaitu guru agung kita, pengersa Aba Aus. Tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah. Semua telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma